Yo padang di gente toraya bukan Sulawesi. Melombok membuntu mentanetena nakabu masiapalah nasakai salu sadar kami sang toraya umba padang kiolai maparima susah hiramboy tangki poma banda penawa ya mo pasanan koki pasundun rongkoki. Marendeng marampak kadadianku yo padang di gente toraya bukan Sulawesi. Melombok membuntu mentanetena nakabu masiapalah nasakai salu sadar kami sang toraya umba padang kiolai maparima susah kirampoi tangti poma banda penawa ya mo pasanan tengkoki pasundun rongkoki ya mo pasanan tengkoki pasundun rongkoki. Marendeng marampak kadadianku yo padang di gente toraya bukan Sulawesi. Melombok membuntu mentanetena nakabu masiapalah nasakai salu sadar kami sang toraya umba padang kiolai maparima susah kirampoi tangki poma banda penawa ya mo pasanan tengkoki pasundun rongkoki ya mo pasanan tengkoki pasundun rongkoki. Selamat datang kembali dalam Kultur Bicara Tutur Serba Serbi Budaya. Tentu saja masih bersama dengan kami berdua, saya Vanda Leoni dan rekan saya saya Rivaldi Pasaribu. Nah, baru saja tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama penampilan band dari PKMST. Luar biasa. Luar biasa ya. PKMST itu dari dulu terkenal dengan drummernya dulu tuh. Iya. Dan sekarang drummernya yang baru pun masih gokil juga. Gitu. Tetap seru aja mainnya gitu. Iya. Selama ini kalau kita juga sering lihat tariannya, kali ini mereka tampil dengan band. Dan luar biasa sih, sangat menghibur kita ya pada Bener saat banget ini. Kak Vanda. Kita tadi udah bahas ritual. Udah. Kita bahas tadi legenda juga. Udah legenda, udah ritual. Di sini kita bahas apa nih? Kira-kira apa ya? Nah ini juga sangat menarik
Dan bahkan kalau setelah kita bahas ini akan membuka pandangan kita kira-kira kalau kita mau pilih pasangan nanti yang dari mana Emangnya gitu. tentang apa sih Kak Vanda? Aku nggak tahu Nah, nih. kali ini kita akan bahas terkait Tentang mahar. mahar. Mahar itu apa sih Kak? Pernikahan nggak sih? Iya, kalau mau nikah terus Oke. mau ngambil si pasangan kita itu Heeh. pakai mahar. Tapi ya daripada Oh, kita bingung, bingung juga mending ya. langsung saja kita undang teman-teman kita dari IKAONI, IGMK dan Perkasa. Silakan. Oke, sudah hadir di tengah-tengah kita kakak-kakak dari IKAONI, kakak dari Perkasa dan kakak dari UGMK. Ya. Di siang hari yang cerah ini kita akan membahas tentang gimana persiapan buat nikah sebelum nikah tadi ya. Iya, Mahar namanya, mahar kita mahar. Kalau mau bahas mahar. dari IGMK ada namanya itu bababelo selembar alat ukur. Gitu ya Kakak ya. Ya, Kalau boleh tahu nih Kak, ceritakan dulu dong sedikit gimana sih sistem dari mahar tersebut dan apa yang menarik atau yang unik dari mahar itu tadi? jadi dalam suku Karo itu ada namanya bababelo selembar atau alat ukur. Nah, biasanya sebelum hari penyerahan uang atau berupa uang kepada pihak perempuan atau yang kita sebut mahar, Ya. pihak laki-laki harus menyediakan 6 buah kampil. Kampil ini adalah salah satu aksesoris dari suku Karo. Nah, Oke. kampil ini akan diisi perlengkapan sirih dan perlengkapan rokok. Nah, mengapa sirih dan rokok? Karena biasanya perempuan Karo dan laki-laki di Karo itu merokok, yang laki-laki merokok dan yang perempuan itu makan sirih. Oke. Jadi Hampir kebalik tadi ya. jadi kampil ini adalah salah satu sebagai perawalan pembicaraan atau pembuka acara gitu. Oke. Jadi setelah ini diserahkan, yang 6 ini 5 diberikan kepada pihak mempelai wanita. Yang pertama itu ada namanya sukut atau kedua orang tua mempelai wanita, dan yang kedua diberikan kepada kalimbubu singalo berebere. Oke. Ini kepada paman dari ibu pihak yang perempuan, dan yang ketiga ada namanya kalimbubu singalo perninin. Ini terbalik ya, maaf. Yang kalimbubu singalo berebere itu kepada saudara dari ibu pihak perempuan, dan kalau kalimbubu singalo perninin ini baru ke paman dari ibu pihak perempuan. Dan yang keempat kepada yang saudara laki-laki dari pihak bapak yang perempuan, dan yang terakhir kepada saudara perempuan dari pihak bapak yang perempuan. Dan yang keenam baru kepada paman dari pihak laki-laki yang mempelai prianya, seperti itu. Dan setelah itu baru hal yang menarik yang kedua di suku Karo itu ada yang namanya harga, itu ditentukan melalui marganya. Seperti Oh, dari marganya. Jadi marga yang nentuin harganya ya gitu. Iya, seperti itu. Jadi di Karo itu ada 5 marga. Jadi setiap daerah itu memiliki harga mahar yang berbeda-beda. Saya mengambil contoh di daerah saya. Di daerah saya itu yang mempunyai tanah atau yang menduduki daerah itu pertama kali marga Sinuhaji atau masuk ke dalam marga Karo-Karo. Jadi harga mahar yang paling tinggi di daerah tersebut itu ke marga Karo-Karo. Jadi 4 marga yang lainnya tidak dapat melebihi harga mahar yang Karo-Karo ini, seperti itu. Dan jumlahnya itu kalau setiap daerah itu kan berbeda. Kalau di daerah saya itu harganya itu 1.266.000. Nah, ini keunikan selanjutnya. Biasanya mahar di orang Karo itu berakhiran 6 atau 1. Oke. Seperti yang tadi 66 atau biasanya 11 gitu. Jadi ini juga ada artinya. Yang berakhiran 6 itu artinya si gelem ulih talati. Itu kecocokan, berarti kecocokan, kesepadanan atau keselarasan. Yang berakhiran 1 artinya si gelem sadatendi. Itu artinya satu untuk semua dan semua untuk satu. Begitulah yang di suku Karo. Gitu. Tapi stepnya tadi berarti banyak banget ya, kayak ada 6 langkah ya. Iya. Kalau dari Abang Perkasa nih, Jujuran. mahar jujuran. Nah, Mahar jujuran. sebenarnya kalau berbicara tentang mahar,
untuk di Kalimantan sendiri itu setiap daerah itu berbeda-beda ya Kak. Berbeda ya. Oke. Untuk jujuran sendiri sebenarnya adat istiadat atau kebiasaan yang serupa dilakukan oleh mempelai pria ke mempelai wanita. Jadinya memberikan mahar tadi. Nah, dalam pemberian mahar ini sebenarnya sebelum ke proses pertunangan, jadinya pemberian mahar itu dalam tunangan ya. Sebelum tunangan itu ada pertemuan dulu dengan orang tua sebenarnya. Jadi mempelai pria dengan laki-laki dalam menentukan apa saja sih barang-barang yang disiapkan Untuk nanti yang diantar gitu. diberikannya, iya. Di tunangan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua ada beberapa aspek juga. Nah, untuk di jujuran sendiri sebenarnya itu ada beberapa aspek dalam menentukan berapa sih nominal mahar nanti yang akan diberikan oleh mempelai pria ke wanita. Yang pertama aspek pendidikan. Jadinya semakin tinggi pendidikan mempelai wanita, maka mahar juga akan Semakin mahal ya. mahal. Itu yang pertama. Yang kedua segi kecantikan. Nah, jadi segi kecantikan juga punya nilai. Oh gitu ya. Iya. Makanya kita sebagai pria itu ketika dekat dengan seorang wanita berarti keseriusan yang dituntut di sini. Terus sosial. Jadinya sosial dari keluarga si wanita itu seperti apa sama lingkungan sekitar. Itu yang menentukan berapa sih nominal nanti. Tapi ini kesepakatan lagi sih sebenarnya, kesepakatan antara dua belah pihak keluarga. Jadinya terkadang dari wanita sudah menentukan patokannya segini. Jika tidak terpenuhi nanti jalan keluarnya seperti apa, itu larinya kesepakatan lagi. Menarik ya. Menarik sekali Dr. Kasa ini barusan nih. Tapi mungkin nggak kalah menarik dari Ikau nih, gimana nih kakak nih? Kalau kita itu mahar itu kalau bahasanya saya itu bewe ya. Bewe. Jadi kalau misalnya dibilang mahar itu yang terlintas di pikiran kita itu puluhan atau ratusan ekor babi. Ratusan ekor babi. Iya. Waduh. Dan bisa juga kayak ratusan juta uang dan Ratusan juta emas, uang. perak gitu. Itu boleh milih tuh antara ratusan babi atau ratusan juta uang atau dua-duanya? Biasanya itu kalau misalnya nggak bisa, mungkin pihak laki-lakinya itu nggak bisa memenuhi beberapa, karena kan itu puluhan atau nggak ratusan babi kan, jadi bisa dialihkan dengan uang. Oh, bisa Jadi digantikan dengan uang. Iya. Aduh. Iya. Tapi itu babinya kalau misalnya yang si pria ini ngasih babi nih ratusan, itu dipelihara atau nanti Emang untuk dimakan rame-rame? Itu juga ada, itu nanti kalau babinya itu ada bagian-bagiannya. Bisa itu nanti ada dikasih untuk paman, ada juga untuk sama keluarga, sama orang tua. Terus itu untuk acaranya itu juga. Oh, berarti udah dibagi-bagi ya. Dibagi-bagi berapa buat-buatnya. untuk paman, berapa untuk keluarga intinya, misal orang tua, neneknya gitu, dan berapa untuk acara hari-harinya gitu. Wow. Terus ini seru sih nih. Terus mengapa sistem mahar tersebut tadi harus dilakukan di masyarakat Nia sendiri deh, coba? Itu karena kayak udah dari dulunya sih udah adat istiadatnya seperti itu, karena kalau misalnya itu nggak dilakukan atau nggak diinikan, itu kayak dipertanyakan oleh masyarakat tertentu. Pasti kayak kok bisa seperti itu, kok nggak menghargai, ibaratnya kayak keluarga nanti pihak wanita itu akan nggak dihargai gitu, nggak ada harga dirinya lah ibaratnya gitu. Berarti kalau untuk peraturan tertulis mengapa sistem itu harus diberlakukan nggak ada ya? Nggak Lebih ada, ke itu nggak emang enak harus, aja gitu ya? kalaupun emang apa ya gimana ya bilangnya, kalau misalnya emang nggak sanggup, itu pasti ada kesepakatan baru, tapi tetap aja pasti akan dilakukan. Karena itu akan dipertanyakan kalau misalnya nggak dilaksanakan. Kalau dari Perkasa nih, kenapa sistem mahar tadi masih harus diberlakukan sampai sekarang nih? Sebenarnya kalau untuk mahar itu yang pertama adat istiadat ya. Karena Benar. nenek moyang kita sudah buat peraturan seperti itu dan kita hanya tinggal melanjutkan itu. Itu sih jadinya memang kita menghargai itu. Karena dengan adanya ini kita menikah itu tujuannya apa sih? Pasti kan menikah itu tujuannya cuma satu kali dalam seumur hidup. Jadinya pernikahan ini bukan sesuatu yang untuk dipermainkan, tapi untuk dipertahankan. Sakral ya? Sakral. Jadinya cuma dilakukan dalam satu kali. Kalau dari kakak IGMK nih, seberapa penting sih kak sistem mahar ini buat orang-orang kakak lah dibilang? Menurut saya yang saya baca dan memang di suku Karo ini,
mahar ini salah satu hal yang penting di dalam sebelum melakukan pernikahan. Karena yang pertama, mahar ini adalah satu bentuk sebagai penghormatan keluarga laki-laki dan kepada keluarga mempelai perempuan. Karena seperti yang kita tahu, kita itu kalau misalnya menikah, kita tidak mempersatukan dua orang, tetapi kita mempersatukan dua keluarga. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita menunjukkan rasa hormat kita kepada mempelai perempuan gitu. Kita membuat mereka merasa kalau keluarga mereka juga berharga, sama berharganya seperti keluarga saya, seperti itu. Jadi kalau dilihat pentingnya, ini sangat penting dan di suku Karo juga ini wajib dilakukan. Karena ketika ada namanya utang adat di suku Karo, ketika ini tidak dilakukan, maka ketika mereka nanti menikah secara agama, mereka sah secara agama. Tapi mereka belum sah secara adat. Berarti itu memang seperti kunci ya. Betul. Ya, jadi kalau dia nggak dibuka, adat selanjutnya itu nggak bisa Nggak dilakukan. bisa. Ya, Jadi memang sistem itu harus dilakukan ya. Kalau dari perkasa nih, apa syaratnya kalau kita nggak menyanggupin tuh Bang? Yang pertama, kalau seumpama dari mempelai pria itu tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan tadi, yang pertama ditunda dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga dari pihak mempelai wanita langsung membatalkan itu. Membatalkan ya? Iya, jadinya langsung membatalkan acara tersebut jadinya. Kalau dari kakak nih, kalau semisal tidak, maksudnya mempelai pria tidak menyanggupi tadi lah, gimana tuh Kak? Sama sih kayak perkasa tadi itu ya, kalau misalnya pihak laki-laki itu nggak menyanggupi mungkin batal, itu akan batal ya. Atau enggak dibuat kesepakatan baru. Jadi berapa yang disanggupi pihak laki-laki dan berapa yang ditoleransi sama pihak perempuan. Berarti tapi masih ada sistem toleransi di dalamnya, hampir sama kayak musyawarah tadi di perkasa ya Bang ya? Jadi kayak antara dua itu ya batal atau enggak dibuat kesepakatan Musyawarah baru lagi. gitu. Karena kalau dari GMK tadi kan itu sebuah keharusan ya nggak sih? Pasangan ini bisa menunda. Jadi dia bisa sudah sah secara agama tadi dan mungkin nih persiapan untuk bayar mahar ini belum ada. Jadi mereka bisa menunda beberapa tahun kemudian atau nanti kesepakatan kedua keluarga lagi ya musyawarah kembali bisa dilakukan mahar tersebut walaupun tidak sesuai nominal yang sebelumnya gitu. Terkadang sih memang ditunda dulu sih Kak. Jadinya diulur dulu dari segi waktu supaya pihak laki-laki ini karena dia mungkin sudah sayang dengan ini kan, mempelai wanita pasti akan berusaha untuk memenuhi itu. Kalau terkait mahar ini sendiri ya, kita sudah banyak bahas tadi. Nah menurut teman-teman nih, dampaknya sendiri dari mahar itu di daerah kalian, secara sosial dampaknya itu seperti apa? Yang saya dapatkan dampak positif. Oh dampak positif malah? Ya. Karena ketika ada mahar tersebut, perceraian berkurang. Karena ketika mahar itu berlangsung, ada nih 4 keluarga yang menandatangani. Misalnya kedua orang tua, paman, saudara, dan pemerintahan. Kecuali dia cerai secara pemerintahannya, itu di luar dari adat. Jadi ketika mereka ingin bercerai, mereka harus mendapatkan 4 tanda tangan ini dulu dari 4 orang ini dulu. Gitu. Jadi otomatis kalau misalnya keluarga ini sedang berada di puncak emosi dan memutuskan secara tidak dengan kepala dingin untuk bercerai, jadi mereka masih bisa berembuk dengan 4 ini tadi dan keluarga besar. Jadi untuk perceraian bakalan berkurang seperti itu. Dan dampak positifnya lagi, kekeluargaan itu ada. Jadi besarnya mahar tersebut itu bukanlah jadi masalah seperti itu. Karena ketika kedua keluarga sudah saling percaya, saling menghormati, kedua keluarga bakalan bantu kok gitu. Kalau dari Abang Perkasa nih, ada nggak sih dampak-dampak kayak gitu bagi sosial? Terkadang itu ke gengsi. Gengsi ya? Yes. Karena kenapa gengsi? Contohnya dalam satu lingkungan ini kan, anak tetangga saya nikah dengan mahar segini. Saya harus tinggi dong dengan mahar dengan anak tetangga saya. Itu kan ada pasti persaingan. Persaingan kompetisi ya. Gengsi sosialnya pasti itu yang dapat. Tapi kalau untuk dampaknya dari laki-laki, karena ini bukan sebuah halangan atau sebuah tantangan sebenarnya dalam menyanggupi mahar tersebut. Tetapi di sini dari mempelai laki-laki memang benar-benar diuji. Yang pertama dari tanggung jawabnya.
Yang kedua keseriusannya. Seriusnya seperti apa? Ketika kita mau membangun sebuah rumah tangga, memang benar-benar serius. Jadinya ke depannya tantangan seperti apapun itu bukan sebuah masalah lagi. Jadinya Iya. sudah mengalami hal tersebut. Itu sih kalau untuk dampaknya. Oke, kalau dari kakak Ikaoni nih, Kalau kita itu ada positif dan ada negatifnya sih dampaknya bagi yang Oke. yang mau menikah. Itu yang positifnya itu ya kita menunjukkan niatnya kita, kesanggupan kita menikahi wanita tersebut. Terus kalau misalnya kalau untuk negatifnya itu ya kalau misalnya untuk keluarga yang kurang mampu itu kayak bisa jadi itu akan berutang nantinya. Iya ya. ngedon kayak- ya, jadi ngedon ya. Jadi kayak kalau misalnya untuk yang positifnya itu ya ada kayak usaha lah ya, usaha Hmm. niatnya, oh berarti dia serius dong nikah Ya. sama cewek tersebut. Tapi kalau misalnya negatifnya itu tadi, kalau misalnya nggak kurang mampu ya pasti akan berutang gitu. Terus kalau buat nilai-nilainya nih kak, nilai-nilai apa yang bisa kita petik dari sistem mahar ini tadi? Terlebih untuk kita semua lah ya, generasi muda ya kan, apalagi mungkin siapa tahu ke depannya akan tergerus atau gimana gitu kan. Jadi kalau kita punya nilai-nilai yang kita ambil dari mahar tadi, ke depannya kita bisa lebih ngerti gitu. Apa nih? Mulai dari kakak Ikauni dulu deh. Nilai-nilai apa yang bisa kita ambil kak? Nilai-nilai yang didapat itu yang pertama itu kalau kita di mahar itu di nias tuh kayak itu harga dirinya, bukan harga diri tapi ke penghormatan kepada pihak perempuan. Jadi kayak harga dirinya keluarga tersebut. Terus kemudian kayak itu nggak segampang itu menikah. Jadi butuh perjuangan, butuh proses, butuh kayak benar-benar itu dari hati kalau itu kamu menikah. Gitu. Nilai kesetiaan ya. Iya. Luar Itu sih biasa. kurang lebihnya. Kalau dari abang Kalau Prakasa? dari Kalimantan untuk mahar itu nilai-nilai yang dapat dipetik ya. Yang pertama tanggung jawab tadi. Tanggung jawab. Kedua keseriusan. Yang ketiga pernikahan itu sakral. Yang pertama itu mungkin dan memang harus ya, komitmen. Karena ketika kita ingin menikah, kita harus punya komitmen yang kuat dulu gitu. Kalau kita sudah punya komitmen itu, pasti kita tidak akan membuat apapun menjadi masalah. Misalnya mahar yang terlalu mahal, kita bakal mengusahakannya. Dengan kita punya komitmen, pasti kita punya tanggung jawab, rasa percaya diri, dan menghormati pasangan kita dan keluarga pasangan kita, seperti itu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua dong. Gokil. Menarik sekali ya topik kita kali ini terkait mahar. Jadi kita bisa punya pandangan nih, setidaknya ya ada 3 jenis mahar. Betul. Dari daerah yang berbeda. Mungkin teman-teman di sana sudah melirik-lirik pasangannya. Siapa tahu ada yang dari Kalimantan sudah ada gambaran, oh saya nanti Benar. kalau mau mengambil dia sebagai istri Yang- maharnya seperti ini. Yang tadinya buta ya kan, akhirnya karena tahu dari Iya. ada Kalimantan juga nih, abang ini ngobrolin soal Kalimantan, aku orang Iya. Kalimantan juga, dan tadinya aku nggak tahu, akhirnya tahu. Bener sih. Dapat Sangat. ilmu-ilmu juga, dan semoga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh kakak-kakak barusan ini bisa menginspirasi kita, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Jadi terima kasih banyak kepada kakak dari Kauni. Sama kakak dari mana kak? Polikarpus Nubun. Kakak siapa? Sinta. Kak Sinta. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya yang sudah disampaikan. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Luar biasa Amin. berkatnya bahasanya. Luar biasa. Aduh sayang sekali ya waktunya Betul. sudah selesai padahal kami masih banyak. Enjoy banget loh, padahal percakapan kita ini nyaman gak sih? Ditemani dengan keyboardis kita yang luar biasa juga, asik banget. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan kakak-kakak. Mungkin di lain tempat, di lain suasana kita bisa bertemu lagi dan kita bisa membahas hal ini lagi lebih dalam, lebih detail lagi, benar. Oke. Nah, segmen kita sudah selesai, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih ada penampilan band dari Ikmasja. Benar, tapi penampilan dari band Ikmasda ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Rivaldi Pasaribu dan Saya Vanda Leoni, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di Kultur Wicara. tutur, Serba serbi, budaya.
digaring tatu sing ning atiku teko-tekone sliramu nambahi loro batinku aku ora percaya nanging kabeh iki nyata cetone ngarepe mata yen sliramu kuwi citra panas sing srengenge kuwi kang nguliti awak iki nanging sepanas rasane ngati nyawang kedadean iki lunga awakku sing kudu lunga timbang batinku keloro-loro ra bakal awakku iki bali nemoni sliramu lila awakku iki wis lila sanajan lara ning jero dada yen pancene wis nasibku kudu pisahan karo awakmu aku ora percaya nanging kabeh iki nyata cetone ngarepe mata yen sliramu kuwi citra panas sing srengenge kuwi kang nguliti awak iki nanging sing panas rasane ngati nyawang kedadean iki lunga awakku sing kudu lunga timbang batinku keloro-loro ra bakal awakku iki bali nemoni sliramu lila awakku iki sing lila senajan lara ning jero dada yen pancene wis nasibku kudu pisahan karo awakmu lunga awakku sing kudu lunga timbang batinku keloro-loro ra bakal awakku iki bali nemoni sliramu lila awakku iki wis lila senajan lara ning jero dada yen pancene wis nasibku kudu pisahan karo awakmu yen pancene wis nasibku kudu pisahan karo awakmu